Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahradila, Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai Pusat Sumber Belajar Digital. Ada beberapa hal yang menjadi persyaratan untuk bisa mengembangkan sumber belajar digital tersebut yang harus menjadikan basic untuk pemahaman kita dalam pusat sumber belajar digital adalah bagaimana kita memahami tentang konsep belajar. Belajar merupakan suatu proses kompleks yang memiliki kontribusi terhadap adaptasi, perkembangan tingkah laku yang dihasilkan bukan dari kumulatif proses belajar tunggal. Sedangkan digital adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer, elektronik, dan jaringan telekomunikasi dalam pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Pusat Sumber Belajar Digital memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Pusat sumber belajar ini dirancang untuk menyediakan layanan, alat, dan sumber daya. Pusat sumber belajar digital juga mendukung personalisasi belajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar individu. Hal ini sesuai dengan teori-teori pendidikan modern yang menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dan berbasis kebutuhan siswa. Misalnya, melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI, sumber belajar digital dapat menawarkan konten yang adaptif dan memberikan rekomendasi materi berdasarkan tingkat kemahiran pengguna. Pusat Sumber Belajar Digital juga berperan sebagai katalisator inovasi dalam pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi seperti virtual reality, augmented reality, dan gamifikasi. Pusat ini mampu membuat belajar jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membuat mereka mengerti hal-hal sulit dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Sekarang ini, hampir semua hal di sekitar kita berubah karena teknologi semakin canggih, termasuk cara kita belajar. Teknologi membuat kita jadi lebih mudah belajar, tapi di sisi lain ada juga masalah baru yang muncul, tantangan-tantangan baru seperti keterbatasan infrastruktur teknologi. Apakah semua sekolah punya alat belajar yang canggih? Tidak semua institusi pendidikan memiliki infrastruktur teknologi yang cukup, khususnya di tempat-tempat yang jauh dari kota, susah sekali dapat sinyal internet. Contoh nyata di tahun 2024 di daerah pedalaman seperti beberapa wilayah di Kabupaten Bone, akses internet masih menjadi masalah besar. Banyak sekolah di wilayah tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena konektivitas yang buruk. Walaupun pemerintah sudah berusaha keras membangun jaringan internet yang lebih luas, misalnya dengan program Palaparing, kenyataannya implementasi di lapangan belum merata. Pengembangan perpustakaan di era digital fokus pada cara terbaik memanfaatkan teknologi komputer dan internet di perpustakaan agar perpustakaan bisa saling terhubung. Di era komputer, menjelajahi rak-rak buku di perpustakaan dan menemukan harta karun pengetahuan adalah pengalaman yang tak tergantikan. Meski internet sudah ada, dampaknya namun berubah seiring kemajuan teknologi. Perpustakaan telah mengalami transformasi signifikan sebagai pusat belajar di era. Berkat kemajuan teknologi, cara kita mengakses informasi kini jauh lebih efisien. Perpustakaan tetap relevan dengan menjadi pusat informasi sumber daya digital yang menyediakan akses ke berbagai koleksi online seperti e-book, jurnal, dan database.
efektivitas pembelajaran berbasis multimedia, dan prinsip-prinsip yang mendukung desain pembelajaran digital yang dirancang berdasarkan prinsip multimedia mampu meningkatkan pemahaman siswa, retensi informasi, dan transfer pengetahuan ke konteks baru. Penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video yang dirancang secara strategis memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa siswa lebih mudah memahami materi ketika konten disajikan secara visual dan verbal secara bersamaan dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu jenis media. Kesimpulannya, pusat sumber belajar digital adalah elemen penting dalam dunia pendidikan modern yang berfungsi sebagai penyedia akses informasi, fasilitator pembelajaran, dan pusat inovasi teknologi. Pusat ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran, baik secara formal maupun informal. Dengan perkembangan teknologi informasi, pusat sumber belajar digital memainkan peran strategis dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan personal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.